Hari ini tanggal 20 Mei 2025 akan berlangsung aksi para ojek online, driver online, ya kan, mobil maupun motor di Jabotabek dan mungkin seluruh Indonesia juga akan melakukan aksi gitu di tanggal ini. Gue cuma mengingatkan buat para teman-teman, saudara-saudara gue, para ojol yang nanti akan berorasi di beberapa titik seperti di Kemenhub RI, di DPR RI, atau mungkin di istana atau di beberapa titik lainnya. Jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak yang merugikan ya intinya. Dan juga tetap fokus pada tuntutan 5 poin ya, 5 poin itu kan. Nah, tetap kompak, usahakan jangan anarkis, jangan sampai terpancing gitu. Dan juga gue juga menyayangkan jangan sampai menyarankan lah ini adanya sweeping-sweeping ke pengemudi ojol yang hari ini tetap ngebit, tetap menarik ya. Saling menghargai aja. Buat teman-teman uh, ojol yang masih narik juga hargai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berjuang melakukan orasi di Kemenhub ataupun beberapa titik lain ya di PRRI ya, jangan pick up atau drop off di tempat-tempat demo berlangsung ya. Dan juga kalau bisa atribut, nggak usah pakai atribut dulu ya kan, kalau masih mau narik ya silakan, nggak ada larangan intinya. Jadi saling menghargai aja. Nah, di demo ojol kali ini ada 5 tuntutan ya, 5 tuntutan teman-teman ya kan. Nah, gue coba baca dulu nih apa aja nih, mungkin gue akan berpendapat apakah gue setuju atau enggak dari 5 ini. Nah, ada 5 tuntutan. Yang pertama itu Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah Permenhub dan Kemenhub ya kan di 2019 dan 2022. Nah, ini gue setuju. Jadi pemerintah harus tegas ya kalau ada aplikator yang tidak mengikuti tunduk kepada peraturan Kemenhub atau Permenhub ya, itu harus diberi sanksi, mungkin dikasih peringatan dulu, jika melanggar ya diberikan sanksi. Ini gue setuju banget ya, harus ditegakkan. Oke. Okay? Nah, yang kedua DPR RI Komisi 5 agar menggelar RDP gabungan Kemenhub asosiasi dengan aplikator. Mungkin uh, bagus juga ini diskusi mungkin tiap berapa bulan sekali untuk perkembangan ke depan ya. Oke, gue juga sedikit setuju ini. Oke. Dan yang nomor 3 potongan aplikasi 10%. Nah, poin potongan aplikasi menjadi 10%. Logika. Kalau menurut gue nggak setuju. Sorry. Kenapa? Ini mungkin ada unsur politisasinya. Ini kan yang menggaungkan 10% adalah Bang Adian Apitupulu dari fraksi anggota DPR dari fraksi PDIP ya. Sorry, halo Bang. Gue nggak setuju Bang kalau 10% Bang. Ini eh, nggak akan jalan perusahaan mungkin nanti. Karena apa? Um, Kalau menurut gua dibanding kita nuntut ini mendingan lebih nuntut yang sebelumnya gitu. Yang di Permenhub bahwa aplikasi memotong batasnya 20%. Nah, 20% aja aplikasi masih banyak yang melanggar, bahkan memotong hingga eh, 25 sampai 30% di beberapa aplikasi gitu. Nah, kalau untuk InRev yang gua jalanin memang dia termasuk bisa dibilang menaati gitu karena dia potongannya sekitar 11,7%. Itu pun sebenarnya termasuk pajak ke negara untuk drivernya gitu. Kalau nggak ada pajaknya mungkin 10% gitu. Gitu. Jadi untuk poin 3 gue nggak setuju. Kenapa harus jadi 10%? Lebih mungkin ditegaskan yang 20%-nya lebih diperketat lagi, jangan sampai lebih dari itu. Seperti di dua ijo kan ada juga yang pernah bilang bahwa potongan bisa sampai 35% gitu kan. Emang nggak semuanya, cuman ada beberapa ngebug seperti itu intinya kan. Nah, untuk di aplikasi Lalamove juga itu terkadang lebih dari 20% gitu. Mungkin nggak ada yang berani speak up dan nggak ada bukti yang bisa membuktikan itu, jadi um, ya diem-diem aja gitu. Tapi gue ngerasain sih itu. Mungkin nanti gue akan uh, speak up, gue akan kasih tahu apakah memang benar Lalamove lebih dari 20% ya kan gitu. Nah, untuk
Nomor 4 revisi tarif penumpang ya, hapus aceng, slot hemat, prioritas dan lain-lain. Untuk aceng mungkin hanya di Gojek Grab ya. Ya menurut gue sih memang ya kalau bisa jangan deh, kasihan lah masa cuman goceng gitu kan. Iya. Terusnya untuk prioritas juga di Inref sendiri udah beberapa bulan ini tidak berpengaruh ya. Jadi tidak ada sistem prioritas, cuman rating aja. Kalau ratingnya bintang 5 sama 4,8 ya bintang 5 lebih akan dapat order ya, fair lah kalau menurut gua itu. Nah, udah. Tuh. Dan untuk nomor 5 tetapkan tarif layanan makanan kirim barang. Kalau makanan di Inref nggak ada ya. Barang ada, melibatkan asosiasi regulator PLKI. Kalaupun terjadi mungkin bagus, tapi akan menambah cost lagi mungkin ya. Koordinasi begini kan nggak, ya ujung-ujungnya pasti ada dana lagi. Apakah mau dipotong lebih dari 20%, ya gue nggak tahu ya. Ya itu pendapat gue di demo hari ini. Intinya yang paling nggak setuju gue di nomor 3 ya, kenapa harus 10%. Ini mungkin ada unsur politisasi ya. Karena nggak logika ya 10%. Menurut gue tetap batas 20% oke. Nah, sementara di Inref aja cuman 11,7% untuk motor ya. Kalau nggak salah iya motor, mobil 12%, ya masih oke lah. Jadi itu aja pendapat gue di hari ini, tentang demo hari ini. Ya intinya balik lagi buat teman-teman yang demo, semoga kondusif, jangan anarkis, jangan sampai terprovokasi. Hargai juga buat para teman-teman yang sedang ngebit, jangan di sweeping ya, oke. Terus saya juga yang buat yang masih ngebit, yang masih narik, hindari titik-titik demo untuk menghargai kawan-kawan yang sedang berjuang untuk aspirasi kita, walaupun mungkin ada unsur politisnya ya kan. Ya biasalah kalau di sini setiap ajang demonstrasi pasti ada berbau politis, tapi usahakan tetap perjuangan nasib para ojol ya. Oke, itu aja pendapat gue hari ini. Semoga pada hari ini berjalan lancar, demonya, orasi hari ini berjalan lancar. Jika teman-teman yang sependapat atau yang tidak sependapat dengan pendapat gue, silakan kita diskusi di kolom komentar, di isi kolom komentarnya, oke? Salam semuanya untuk ojol semua di seluruh Indonesia. Salam satu aspal, sukses terus, salam sehat. Ya, assalamualaikum.